Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala nabiyil karim, sayyidina wa maulana Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, insya Allah di kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang salah satu ibadah yang memang kadang kita lupa dan tidak sadar bahwasanya ini adalah ibadah. Seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang penggalan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim fastabiqul khairat. Nah, jadi berlomba-lombalah kalian, berlomba-lombalah kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasul itu khairat dalam kebaikan. Seperti yang kita tahu bersama, ibadah itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah ibadah yang kaitannya vertikal. Hubungan kita garisnya lurus ke atas, yakni hubungan kita, ibadah kita dengan Allah. Salat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah ibadah hablum minan nas, yang kaitannya adalah horizontal. Artinya sesama manusia. Bahkan lebih jauh lagi sesama makhluk Allah. Tidak hanya hubungan kita dengan sesama manusia, tapi juga hubungan kita sesama dengan makhluk Allah yang lainnya selain manusia. Misalnya kepada binatang, kemudian kepada tumbuhan, dan sebagainya yang ada hidup di sekitar kita. Maka saudara-saudara sekalian, jika kita lihat ibadah yang kaitannya dengan kita kepada Allah, atau hablum minallah, biasanya kita gampang untuk menyadarinya. Kalau kita ini sedang melakukan ibadah. Ya contoh kecil, kita sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, kita gampang sadarnya kalau kita ini sedang melakukan ibadah. Lantas kemudian kita khusyuk, kemudian kita dipanggil pun tidak nengok. Kemudian kita mungkin ada sesuatu yang mengganggu. Ya, sholat kita pun kita jarang gitu ya. Kita jarang untuk terganggunya, untuk konsentrasinya pecahnya gitu. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas. Ya ibadah yang kaitannya sesama manusia atau sesama makhluk Allah yang lainnya. Nah, padahal itu juga termasuk dalam kategori ibadah. Ketika kita bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia, itu insya Allah termasuk kaitannya dengan ibadah, asalkan dalam hal kebaikan. Makanya ada istilah tadi dalam firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Apa yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Kebaikan di sini maknanya bagaimana? Ya tadi, yang pertama adalah kebaikan yang kaitannya vertikal, kebaikan kita kepada Allah, ubudiyah kita atau ibadah kita sebagai hamba Allah kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba. Ketika ada orang lain yang bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, ya wudunya benar, rukun sholatnya tidak hilang, ya khusyuk dalam sholatnya, maka kita pun harus berusaha sebisa mungkin berlomba-lomba menirunya atau bahkan lebih baik daripada dia. Kemudian misalnya ketika itu yang kaitannya dengan hablum minallah. Kemudian bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah kaitannya dengan hablum minan nas, yaitu ibadah berlomba-lomba dalam ibadah yang kaitannya sesama manusia. Misalnya sedekah. Kalaupun ini kaitannya pasti dicatat sama Allah juga. Ya, tapi ketika kita misalnya memberi sedekah kepada orang lain, ya, ketika kita misalnya membantu banyak orang lain, belajar, ya, itu juga termasuk ibadah. Ya, kemudian bekerja, itu juga termasuk ibadah. Sebaik mungkin, ya, seefektif dan efisien mungkin yang mesti kita dapatkan agar kita menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa khasir." Barang siapa yang hari sekarang itu sama dengan hari kemarin, katanya termasuk golongan orang-orang yang rugi. Yang sama sekarang dengan hari kemarin itu rugi. Ya, maka yang paling bagus bagaimana? Mangkana yaumuhu khairu min amsihi fahuwa robih. Hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, itu yang disebut untung. Nah, dari sudut pandang agama. Contoh kecilnya begini. Bagi seorang pelajar yang belajar, kemudian dia mempelajari pendidikan agama Islam, mempelajari pelajaran bahasa Inggris, mempelajari eksak, ya, matematika, kimia, fisika, biologi, dan sebagainya. Misalnya di hari kemarin dia mendapatkan satu hafalan ayat Al-Quran. Dia mendapatkan satu rumus tensis. Dia mendapatkan satu rumus fisika, kimia, dan matematika, dan sebagainya.
Maka di hari sekarang yang hafal kemarin diusahakan jangan hilang. Ya, tapi justru ditambah hafalan hari ini, bertambah minimal 1 hafalan bertambah. Jadi 2. Kemarin hafal 1, sekarang hafal 1 jadi 2. Ya, yang sama. Kemarin hafal 1, sekarang tidak hafal, artinya tetap hafalan yang kemarin. Itu katanya khosir, termasuk golongan orang-orang yang rugi katanya. Karena di setiap 24 jam seperti yang sering disampaikan, setiap 24 jam ini Allah memberikan waktu kepada semua manusia dengan kadar yang sama, 24 jam. Yang kemudian ada yang mendapatkan hasil yang berbeda-beda, itu bagaimana individunya, itu bagaimana hambanya dalam menyikapi waktu tersebut, dalam memanfaatkan atau memanage waktu tersebut. Nah, maka tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kebaikan dalam hal kaitan kita ibadah kepada Allah, hablu minallah, kebaikan dalam hal kita beribadah yang kaitannya sesama manusia, yakni hablu minan nas. Lantas apa yang menjadi batasan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada 3 hal, ya. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, harus dilandasi dengan niat yang baik. Yang kedua, harus dilandasi dengan cara atau proses pengerjaannya, proses perbuatan atau caranya itu dengan cara baik juga. Yang ketiga adalah dilandasi dengan tujuan yang baik. Ketika niatnya baik, prosesnya baik, tujuannya baik, maka ini termasuk fastabiqul khairat. Ya, punya niat yang baik. Niatnya untuk menggapai mardotillah, ridhonya Allah. Gimana caranya Allah ridho dengan saya niat ini karena Allah, supaya nanti proses menuju kepada sesuatu yang baik tadi, untuk mengejar sesuatu yang baik tadi, itu dimudahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Mudahnya, lancarnya, diberkahi, dirahmati oleh Allah. Susahnya, ya, kendalanya di dalam pengerjaan tersebut, itu dalam ridhonya Allah juga, insya Allah berpahala, capeknya gitu. Kemudian terakhir tadi dilandasi dengan tujuan yang baik. Tujuan yang baik ini sangat penting, ya, karena dengan tujuan yang baik ini kaitannya dengan niat. Innamal a'malu bin niat, kata Rasulullah, katanya segala sesuatu, segala amalan, segala perbuatan, pekerjaan itu didasari dengan niatnya. Kalau niatnya sudah baik, insya Allah selama perjalanan menuju ke tujuan atau target atau goal dari niat tersebut, insya Allah akan dibarengi, dilibati oleh Allah. Allah akan membantu di situ. Nah itu. Nah kemudian kaitannya tadi dengan belajar. Kaitannya yang kedua misalnya dengan bekerja. Fastabiqul khairat dalam bekerja itu seperti apa? Fastabiqul khairat dalam bekerja itu adalah tetap membawa atau melibatkan Allah di dalamnya. Ya, paling tidak ada ridho Allah di dalamnya. Tentunya ketika kita bekerja, yang pertama orientasi utamanya adalah mencari yang halal dan baik. Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kaitannya bekerja, maka yang halal dan yang baik dulu. Kalau sudah halal, ya, tapi tidak baik, nanti akan ada efek kepada medis. Ada efek medis yang akan kita terima, efek kesehatan. Ya, kalau sudah baik tapi tidak halal, ini juga sama. Nanti tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Ya, maka halal dan baik terlebih dahulu. Yang kedua, dalam fastabiqul khairat dalam kaitan bekerja adalah kaitannya, ya ini kan etos kerja ya, masuknya ke etos kerja. Itu yang profesional dan proporsional. Artinya sesuai dengan keahlian kita. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita berbicara, kita bekerja sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan kompetensi kita. Ya, kemampuan kita dalam melakukan itu. Kalau kita bekerja tidak sesuai, tidak proporsional dan tidak profesional, maka yang ada adalah kesalahan. Yang lebih parah lagi adalah sesat. Na'udzubillah. Maka ada ulama itu banyak yang mengatakan, katanya ketika kita tidak tahu sesuatu, maka bertanyalah pada ahlinya. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, para ahlinya, ketika kita tidak tahu ke ahlinya. Ketika misalnya ada seorang tukang jahit, maka berbicaralah tentang perjahitan, tentang baju, tentang bagaimana motong baju yang benar, tentang fashion yang bagus itu seperti apa. Jangan juga berani berbicara tentang pertanian.
ketika dia tidak tahu ilmu tentang pertanian, dia hanya tahu ilmu tentang perjahitan, kemudian dia memberanikan diri menyampaikan ke halayak ramai, ke masyarakat banyak, seakan-akan berfatwa, nah itu akan menjadi bahaya, akan menjadi sesat. Atau orang yang paham tentang ekonomi, tapi dia tidak paham tentang agama, maka jangan sekali-kali dia menyampaikan tentang agama di depan halayak umum. Itu akan membahayakan. Dia paham tentang ekonomi tapi tidak paham tentang ilmu agama, tentang fikih misalnya, tentang Quran hadis, maka ini akan menjadi bahaya. Ketika misalnya ada orang yang mengambil kata-katanya kemudian dijadikan dasar, yang kalau syukur kalau seandainya itu nyambung, ya, pas, benar. Tapi kalau salah ini yang akan menjadi bahaya. Nauzubillah. Nah, begitupun kita ini harus proporsional. Jadi etos kerja didasari dengan fastabiqul khairat itu mesti profesional dan mesti proporsional. Karena tidak ada seorang profesor yang menjadi profesor ketika dia tidak mendalami satu ilmu yang memang dia dalami dari dulunya. Nah, kemudian semua hal ini dilingkupi, diselimuti semuanya itu atas dasar mardotillah, yakni ridhonya Allah. Jadi, fastabiqul khairat di sini, ya, silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana supaya berlomba-lomba dalam kebaikan yang baik, yang positif? Tadi, niatnya yang baik, caranya yang baik, tujuannya yang baik. Ya, ada nafsu dalam Islam, paling tidak ada dua. Yang pertama namanya nafsu godobiyah. Nafsu godobiyah. Yang kedua namanya nafsu sahwatiyah. Nafsu sahwatiyah. Ya. Apa tuh nafsu godobiyah? Contohnya begini. Ketika kita menginginkan suatu jabatan, saya ingin menjadi seorang presiden, saya ingin menjadi seorang anggota dewan, saya ingin menjadi ketua desa, kepala atau camat dan sebagainya. Itu nafsu godobiyah, ya. Dan ketika keinginan tadi didasari dengan niat yang baik, cara yang baik dan tujuan yang baik untuk kebaikan, maka itu masuk kepada fastabiqul khairat. Ketika orang-orang baik tidak ingin masuk ke dunia kepemimpinan tadi, maka yang mengisi adalah orang-orang jahat. Ya. Nafsu godobiyah tadi ketika diawali atau didasari dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, juga dengan tujuan yang baik, maka namanya himmah. Namanya himmah. Boleh apa tidak? Boleh, karena Rasulullah mempunyai himmah yang sangat besar. Ya, mempunyai himmah yang sangat tinggi. Saya harus menang ketika perang Badar. Nah, itu contohnya, himmah. Boleh. Tapi ketika tidak didasari atau dilandasi dengan niat baik, cara yang baik, dan juga tujuan yang baik, maka itu yang mesti dihindari oleh kita umat Islam. Yang kedua adalah nafsu syahwatiyah. Saya ingin menjadi orang kaya, saya ingin banyak uang, saya ingin banyak harta. Boleh apa tidak? Ketika niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka itu dibolehkan. Apa namanya? Namanya adalah azimah. Namanya azimah. Boleh, boleh. Ketika niatnya baik, caranya baik, dan tujuannya baik. Ya. Boleh kita mengumpulkan harta? Boleh. Saya niat mengumpulkan harta. Supaya apa? Supaya harta saya digunakan untuk jalan dakwah. Harta saya digunakan untuk menyedekahkannya ke seluruh orang yang tidak mampu, misalnya di sekitar dia tinggal misalnya. Atau untuk wakaf tanah, pembangunan pesantren. Itu tidak apa-apa. Karena para sahabat Rasul pun, ya, banyak orang yang hartanya banyak. Banyak dari sahabat Rasul yang hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu terkenal dalam kisahnya. Ketika ada seorang Yahudi yang mempunyai satu sumur, kemudian ketika itu tanah Arab kekeringan, hanya sumur ini yang ada airnya, kemudian orang-orang mengambil air dari situ, tapi dengan cara beli. Belinya ke siapa? Ke orang Yahudi tadi. Ternyata semakin hari ke depan, harganya semakin mahal. Jadi masyarakat yang sedang kekurangan, sedang kekeringan, sedang kehausan, kelaparan, itu mengambil air itu dengan cara membelinya dengan harga yang tidak murah. Tapi kemudian berita itu sampai kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, saya mau beli. Ya, langsung, saya mau beli ini sumur.
Kemudian oleh Yahudi tidak. Kalau tidak berarti saya beli setengahnya. Oke, kalau begitu. Akhirnya sahamnya setengahan, ya. Setengah punya Yahudi, setengah punya Sayyidina Utsman. Ketika setengahan, kemudian ada perjanjian di situ. Kalau begitu, penghasilan dari sumur ini pun harus dibagi dua. Kita digilir. Ya, katakan kalau zaman sekarang mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 6 siang, bagian seorang Yahudi tadi. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, bagian Yahudi. Kemudian dari tengah hari atau jam 12 siang menuju jam 6 sore, Sayyidina Utsman. Dibagilah. Ketika dibagi, otomatis pendapatan dari seorang Yahudi tadi berkurang. Karena dibagi setengah-setengah oleh sebagian itu masuk ke Sayyidina Utsman. Tapi apa yang terjadi? Ketika giliran atau sipnya orang Yahudi bayar. Tapi ketika giliran sipnya Sayyidina Utsman, ternyata Sayyidina Utsman menggratiskan. Ya, Sayyidina Utsman menggratiskan. Nah, disitulah akhirnya karena menggratiskan, banyak dari masyarakat yang ngambil air itu bukan pada sipnya orang Yahudi, tapi ngambil airnya pada sipnya Sayyidina Utsman. Nah, lama-kelamaan akhirnya pada sipnya orang Yahudi tadi itu kosong, sedikit berkurang karena memang bayar. Sedangkan sipnya Sayyidina Utsman tidak bayar. Akhirnya Yahudi tadi rugi. Ketika rugi, apa yang terjadi? Kemudian datang ke Sayyidina Utsman. Ya sudah Sayyidina Utsman, udah aja beli aja semua sana. Gitu ya kalau bahasa kita. Akhirnya dibelilah semuanya. Itu yang kemudian yang terkenal itu. Ya, jadi well of Utsman gitu ya. Yang kemudian sumur itu terus mengalir airnya, konon katanya sampai saat ini airnya itu masih mengalir dan itu menjadi salah satu sumber ya air yang kemudian disiramkan ke ribuan hektar pohon kurma yang ada di Saudi Arabia. Ya, bahkan konon penghasilannya itu sekian persen masuk ke rekening tertua di dunia atas nama Utsman bin Affan. Luar biasa. Ini etos kerja yang didasari dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, ya. Jadi kalau kita pengen jabatan boleh, asal niatnya baik, tujuannya baik, caranya juga baik, yang disebut himmah, ya. Yang kedua, pengen kaya boleh, itu syahwatiyah, tapi kalau didasari dengan cara yang baik, niat yang baik dengan tujuan yang baik itu namanya azimah. Boleh. Ya, asal 3 hal tadi dilandasi dengan kebaikan. Maka fastabiqul khairat, silahkan berlomba-lomba dalam belajar, pinter-pinter ya. Ayo kita harus jadi orang pintar. Kita harus jadi orang cerdas karena Rasulullah dan para sahabat semuanya orang-orang cerdas, semuanya orang-orang pintar. Untuk mengetahui Allah, maka kita harus jadi orang-orang yang pintar. Banyak membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasul, membaca sirah nabawiyah biar kita tahu ya riwayatnya Rasulullah seperti apa. Juga banyak membaca biografi para sahabat, ya imam-imam hadis dan sebagainya. Baca. Ya, zaman sekarang gampang. Ya, fastabiqul khairat, dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, semangatnya adalah semangat positif untuk memunculkan kebaikan, untuk meraih kebaikan. Yang bekerja juga sama, silahkan. Ya, itulah maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah. Karena ketika kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya kita malas-malasan. Ketika kita malas-malasan, itu yang tidak disukai oleh Allah. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'minin dhaif. Mukmin atau orang yang beriman yang kuat itu artinya yang rajin, yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang malas, yang tidak mau maju. Ya, ini tantangan untuk kita. Semoga Allah mudahkan apa-apa yang kita impikan, apa-apa yang kita kerjakan sekarang, ya, dan masa depan nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.